dosa riba yang paling ringan itu adalah seperti menzinahi ibu. Alhamdulillah. Aduh bang nih, Kenapa Mas Yung sendiri? iya nih pusing banget nih ya. Ada belum bayar tagihan, belum bayar listrik, belum bayar air. Aduh gimana ya caranya ya? Pengen ngelamar sini kayaknya udah umur Berumur ya. udah berumur gitu. Tapi Susahnya kerjanya. susah dari kerjaan. Tapi kan kita harus hidup terus nih bang nih. Kira-kira ada nggak sih solusinya? Tapi dengar-dengar nih di pemberitaan Bapak Presiden kita Iya, itu iya. buka lowongan besar-besaran nih Apa tuh? tentang Opdes. Itu kira-kira kalau saya di situ cocok atau boleh nggak ya? Kopdes ya. Oh iya, kemarin Opdes. Bapak Presiden kita Iya itu itu. ada program ya, Heeh. punya program selain program andalannya MBG ya. Iya itu. Ada Gimana tuh, Bang? program koperasi desa. Di Heeh. setiap kelurahan tuh nanti ada koperasi. Nah, ini kemarin di bulan Februari, bulan Maret, April, nah itu sedang membuka lowongan pekerjaan besar-besaran tuh. Aduh. Dari mulai tataran teknis sampai ke tahap manajer. Yang teh mau Persyaratannya daftar. gimana tuh? Gimana? Boleh nggak tuh? Oh iya. Saya di situ. Mau daftar ya. Jadi untuk gajinya luar biasa loh, dari 1 juta paling kecil. Nah, untuk posisi manajer itu kurang lebih sampai 8 juta. 8 juta. Hmm, 8 juta buat hidup antum kira-kira terpenuhi apa enggak? Insya Allah cukup. Terpenuhi ya. Tapi boleh tuh. Nah, kita akan bahas nih ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan bahas terkait masalah Kopdes nih, Koperasi Desa Merah Putih. Nah, kira-kira teman-teman di sini mungkin ada yang sama daftar, Iya. ada yang kemarin daftar ikut seleksi. Nah, kita akan bahas kita ya. Oke. Silakan. Jadi ini satu program yang dijadikan salah satu program spesial dari Bapak Presiden kita, ingin mengadakan ataupun memajukan wilayah daerah tingkat kelurahan ataupun desa. Mungkin Bapak Presiden kita melihat potensi desa itu cukup luar biasa. Apalagi produsen kebutuhan pokok yang memang luar biasa banyaknya di daerah desa atau kelurahan. Nah, ini menjadi salah satu peluang agar perekonomian di desa itu jalan, tidak tersentralisasi di kota. Makanya diadakanlah salah satu programnya adalah koperasi desa ini, dalam rangka untuk mengakomodir seluruh alur perekonomian yang ada di daerah desa. Diadakanlah koperasi. Namun yang jadi permasalahan adalah terkait sistem ataupun muamalah di dalam koperasi. Hukumnya kali ya. Iya. Lebih ke hukum. Jadi kan kalau kita ikutan koperasi nih ya, koperasi apapun nih sebenarnya. Apapun. Ada ya kan, kalau koperasi merah putih yang sekarang kan dari pemerintah tuh. Selain itu kan sekarang juga sudah banyak di masyarakat itu banyak lembaga-lembaga koperasi ini. Ya mohon maaf ya, karena memang ini bersinggungan juga dengan kementerian kita. Kan ada namanya Kementerian Koperasi. Nah, ini juga kita mau edukasi ya. Kalau teman-teman setuju silahkan dengarkan, kalaupun tidak setuju ya silahkan berikan komentar tersendiri gitu ya. Kalau kita kan sebagai muslim nih ya, menyikapi seluruh aktivitas muamalah itu harus dikaitkan dengan hukum Islam. Kalau muslim, tapi kalau bukan muslim ya terserah ya. Tapi kalau sebagai seorang muslim kita harus kaitkan seluruh aktivitas itu dengan syariat Islam. Karena kita tuh kan diciptakan oleh Allah, nanti akan kembali kepada Allah. Nah, muamalah yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Aduh berat dong, berarti saya gimana tuh? Ya, serem kan? Serem banget. Makanya pada saat kayak Akang ini ya, lagi nggak punya uang gitu ya, terus lagi nyari pekerjaan, ternyata ada ini nih, lowongan menjadi manajer koperasi desa. Tetapi ketika dengar seperti itu jadi ngeri juga ya. Terus apakah ada istilah aji mumpung atau memang nggak ada solusi lagi nggak sih? Oke, kita gimana tuh? Kita bahas dulu, boleh nggak sih gitu ya, kita itu bergabung di koperasi desa. Ya itu. Sebagai anggota yang pertama, atau yang kedua sebagai karyawan atau pengurus di sana, gitu ya. Nah, yang pertama sebagai anggota dulu. Ternyata faktanya orang-orang yang ingin ikut koperasi itu, dia itu yang pertama harus join dan bergabung menjadi member di situ. Dan keistimewaan
orang-orang yang sudah join itu, yang pertama mereka itu akan mendapatkan barang-barang lebih murah daripada yang bukan member. Yang kedua, mereka bisa melakukan sistem simpan pinjam di sana. Simpan pinjam. Nah, simpan pinjam mereka boleh nyimpan hartanya di koperasi desa, nabung lah misalnya gitu ya. Karena kan ada iuran wajib tuh namanya koperasi itu. Nabung, dan mereka boleh untuk pinjam. Gitu. Boleh untuk pinjam, dan pasti biasanya kebanyakan orang ikutan koperasi ya tujuannya untuk itu. Nggak cuma nabung, tapi agar mereka tuh bisa pinjam uang dari koperasi. Nah, yang jadi permasalahan adalah koperasi desa ini punya sistem simpan pinjam dengan akad ribawi. Aduh, ngeri banget dong. Jadi Kementerian Koperasi itu menyampaikan koperasi desa Merah Putih ini diberlakukan sistem pinjam meminjamnya itu dengan jumlah bunga 6%. 6%. Bukannya sebelumnya 2% tuh ya, naik. Tahun lalu kalau tidak salah kata Pak Purbaya itu 2%. Tapi ternyata tahun ini disampaikan 6%. Dan disampaikan katanya 6% ini adalah salah satu cara untuk melawan rentenir, pinjol gitu. Maka dilawanlah dengan koperasi desa dengan bunga rendah 6%. Gitu. Enak gak tuh? Aduh, lebih rendah. Tapi kan kalau berbicara dengan riba tuh ngeri juga loh, Bang, masalahnya. Betul. Nah, itulah yang jadi masalah. Kadang orang tuh hanya melihat mana lebih baik pinjol atau koperasi desa. Mana? Itu kan kayak memilih dengan memilih yang sama. Iya. Dia kata kalau misalnya kita memilih A, sama, kita milih B juga sama. Terindikasi riba. Iya, dua-duanya riba. Kebanyakan orang tuh milih yang paling ringan daripada pinjol, daripada rentenir, yang mending nanti ikutan koperasi Merah Putih. Seolah-olah tidak ada pilihan ketiga. Mereka hanya cuma 2 pilihan aja. Padahal yang namanya riba itu ya walaupun sedikit itu namanya tetap riba. Kita kan tahu ya, sebagaimana yang Allah sampaikan misalnya di dalam Al-Quran bahwa Allah itu mengharamkan riba, menghalalkan jual beli, juga mengharamkan riba. Di antara dosa riba yang paling ringan itu adalah seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Itu paling ringan. Paling ringan. Bahkan dosa riba itu ya kata Allah Subhanahu Wa Taala itu orang yang melakukan aktivitas ribawi, dia itu akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya nanti di akhirat. Coba. Serem banget. Jadi memang harus pilih-pilih ya, walaupun sesusah kita lagi puyeng lagi sebagainya tuh kita bisa usaha lain mungkin ya. Betul. Ini kan, soalnya kenapa nih Kang? Kopjas ini kan Merah Putih ya. Kopjas Merah Putih kan sangat menggiurkan banget nih, apalagi kan di suasana kondisi rakyat Indonesia tuh yang lagi bener-bener susah banget, nyari pekerjaan susah, lapangan kerja, adanya itu kayaknya kayak angin segar banget. Tapi kalau bagi orang yang tahu akan hukumnya tuh kayak aduh, nggak dulu deh kayak gitu. Tapi bagaimana caranya kalau misalkan ada orang yang sudah telah masuk dan dia anggap sudah nyaman, itu gimana? Makanya tadi kan yang pertama bagi orang yang menjadi anggota kan ya. Yang kedua bagi pelaksana pegawai gitu. Nah, yang dihukumi riba itu tidak hanya yang pertama peminjam, yang kedua juga yang pemberi pinjaman, yang ketiga juga yang menuliskan bagian administrasi. Saya nggak pinjam riba, tapi saya di koperasi itu nanti bagian seksi administrasi misalnya, dia yang menuliskan, dia tetap dapat kena dosanya. Tapi kalau misalkan sapam gimana? Termasuk apa tadi? Yang pertama yang meminjam, yang kedua yang dipinjami, yang ketiga yang menuliskan, yang menjadi saksi juga, atau yang memberitahu dan menyampaikan bagaimana sistemnya, marketingnya, muamalahnya, manajernya yang mengelola. Itu kalau misalnya ini tetap kena semua. Ngeri banget. Makanya kita harus pilih-pilih. Bagi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, insya Allah Allah itu akan memberikan jalan jika kita tuh benar-benar bersungguh-sungguh ya. Nah, masih banyak pintu rezeki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti halnya ya, di antara 9 pintu rezeki itu ya di antara 10 pintu rezeki 9 itu melalui usaha misalnya. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengorbankan dunia yang sebentar ini untuk secuil harta yang tidak seberapa
malah dapat kena dosa riba. Apalagi itu nanti buat anak istri. Aduh, iya, ya Masya Allah, ya. Allah, ngeri banget ya. Mm-mm. Jadi memang miris banget sekarang. Dalih-dalih untuk solusi malah menjadi bumerang untuk diri kita Aduh. sendiri ya. Karena berkaca atau yang namanya riba itu sudah tidak bisa ditolerir lagi gitu. Jadi memang udah kita cari yang lain, tapi pada nyatanya masyarakat itu apakah ngerti atau memang dia kepepet? Itu bahayanya situ ya. Kebanyakan orang tuh ya dalihnya itu karena mendesak, ya udah daripada gak ada yang nolongin lebih baik ini kan gitu ya. Tapi nggak ada runsel kan di dalam itu. Iya, Nggak ada. di dalam sistem syariat ya tetap kewajiban itu tetap menempel kepada orang-orang yang masih yaitu bernafas gitu ya, masih hidup gitu ya, maka dia harus nanti taat sesusah dan sesulit apapun kehidupannya. Solusinya apa? Insya Allah nanti akan Allah berikan solusi. Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin Ya, innallaha ma'ana, ya innallaha ma'asobirin. Allah itu akan bersama orang-orang yang sabar, Allah akan bersama orang-orang yang beriman. Gitu ya. Jadi perkara masalah rizki bukan sesuatu yang harus ditakutkan, karena setiap manusia itu akan menerima rizkinya full seluruhnya sebelum ajal sampai menjemput ya, itu aja ya. Nah, Masya Allah ya, luar biasa sekali Kang Ida ya. Jadi Sobat Ngaji ID dimanapun berada, memang sih itu sangat menggiurkan sekali, tetapi bolehlah kita sebelum kita terjun, sebelum kita nyaman di situ, carilah dulu itu gimana teknisnya, hukum-hukumnya gimana, karena apa itu berdampak bukan hanya di dunia tapi di akhirat nanti. Nauzubillahi min dzalik. Insyaallah tuh Allah itu memberi apa namanya segala ujiannya itu pasti ada hikmahnya, dan termasuk sebenarnya ya orang-orang sekarang itu meminjam itu rata-rata ya tidak hanya karena keperluan lifestyle tapi juga karena kebutuhan pokok yang mereka itu sulit untuk mendapatkannya. Untuk makan susah, misalnya nyari pekerjaan tadi susah, akhirnya dia mau tidak mau pinjam tuh ya, walaupun ribawi. Nah sebenarnya ini tanggung jawabnya bukan tanggung jawab individu saja, tapi tanggung jawab pemerintah juga. Memahami dan mengetahui bahwa sebenarnya rakyat itu tidak sedang baik-baik saja loh. Kebutuhan pokok saja kesulitan, mereka sampai harus rela mengorbankan akhiratnya misalnya hanya untuk keperluan makan di dunia. Berarti tandanya ini kan kurangnya perhatian dari kurang sehat banget memang ya, kurang perhatian banget dari pemerintah. Jadi nggak boleh deh, menurut saya. Terima kasih atas pencerahannya dan saya tidak akan ke situ. Insya Allah ada jalan-jalan yang lain lagi. Ya, udah kan? Iya. Masya Allah. Baik, itu dari kami Sobat Ngaji ID dimanapun berada. Kalau misalkan ada apa sih saran dan kesan, boleh ya komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.